ajar pelatihan tentang right and election, hak asasi yang dulu. Kalau yang sekarang, kalau KPU sekarang yang dulu. Kalau KPU sekarang kan dia 02, masa yang ngajarin KPU? Bukan. Untuk nggak kelepasan loh. Mungkin waktu mereka masih di kabupaten kota provinsi. Oke. Tapi jelas KPU yang dulu. Dulu. Bukan yang sekarang ya. Ini saya penting. ikut mengajar right and election. Jadi biar supaya adik-adik ke sini itu ada ilmunya. Yang tadi kan logika falasi semua itu, complicated logic. Wow, sesat pikir. Nah, jadi yang pertama ini standar Perserikatan Bangsa-Bangsa ya. Dan di Indonesia juga mengikuti aturan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak asasi manusia dan pemilu. Kalau bicara tentang pemilu itu, yang pertama, variabel pertama yang harus dilihat itu adalah right to vote. Hak untuk memilih. Sayangnya mereka tidak menyampaikan aspek-aspek kecurangan right to vote. Right to vote itu kan jumlah penduduknya berapa? Siapa pelaku pendaftarnya? Bupati. PDI Perjuangan saya 91 kepala daerah. Kan karena jumlah penduduk itu dihitung dari kabupaten kota dan dikirim ke pusat untuk kepentingan dana alokasi umum dan kepentingan suara mereka basis. Karena itu mereka lah pelakunya. Itu yang pertama. Tapi selama ini kan lancar-lancar saja. Yang kedua DPT, daftar pemilu tetap kita. Karena pemerintah lancar mendaftarkan. Karena penyelenggara pemilu lancar dan mendatangi. Sehingga apa? DPT tahun 2019 itu 190 juta kita punya. Sekarang 204 juta, naik 14 juta dari sekalian. Berarti bagus dong. 14 juta rakyat yang ikut pemilih. Ya, terus kemudian tingkat partisipasi pemilih 81% dulu 2019, sekarang 82%. Bagus dong keterlibatan. Kan belum keluar. Nanti Rocky akan mengatakan di Amerika tingkat partisipasi pemilih rendah. Ya, di sana itu masyarakat mengerti tentang demokrasi. Kalau di sini anonim, masyarakatnya tidak paham. Sehingga mereka harus dipaksa untuk supaya ikut berpartisipasi haknya. I follow the Swiss watchmaking tradition of the 18th century. From my partnership right to take a part of government. Bagaimana warga negara rakyat harus dipancing untuk meningkatkan partisipasinya dengan negara memiliki kewajiban untuk mendaftarkan dan meminta agar rakyat ikut pemilu. Sosialisasi. Ya. Oke, oleh KPU. Ya. Itu yang kedua. Pertama, yang kedua right to take a part of government. Warga negara kami semua ini punya hak untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu sebagai pimpinan. Tapi negara sudah close. Yaitu kalau Anda mau menjadi pimpinan, ada instrumen rekrutmen pimpinan, yaitu partai politik. Hanya melalui partai politik Anda bisa jadi presiden. Kemudian tidak berhenti di situ. Di partai politik juga di close 20% syaratnya, sehingga yang keluar cuma 2-3 orang. Tidak mungkin kita semua bisa menjadi calon. Cuma terus maksudnya apa nih, Bung? Berarti ya karena undang-undang mengatur maka tidak melanggar hak asasi manusia. Mereka hanya yang keluar 4 orang. Kita bicara soal kecurangan, kita bicara bukan soal ini yang saya sampaikan. Karena itu apakah terjadi pelanggaran? Tidak. Semua undang-undang mulai dari Mahkamah Konstitusi sampai dengan persyaratan-persyaratan di dalam peraturan perundangan pemilu. Itu kan awalnya bagaimana memilih, tapi proses pelaksanaannya kan belum singgung. Tunggu dulu, saya jelasin dulu. Itu yang berikut. Yang ketiga, free and fair election. Saya singkat-singkat saja ya adik-adik sekalian, biar supaya kita tahu. Informasi yang disampaikan oleh KPU kepada mulai dari jadwal sampai dengan pencoblosan sampai dengan perhitungan itu dalam rangka free and fair election. Kalau ketika orang mempersoalkan Sirekap, maka Anda membatasi hak warga untuk mengetahui tentang proses pemilu. Karena itu Bapak-Bapak 01 dan 3 yang mempersoalkan Sirekap, maka Anda membatasi right to know warga negara. Anda tahu bagaimana mungkin sebuah proses pemilu keterlibatan mereka tidak tahu tentang perkembangan detik demi detik suara mereka. Anda tidak mau Sirekap dianggap bermasalah. Oke, itu teknik, tapi jangan menghilangkan Sirekap karena itu Anda membatasi hak rakyat untuk mengetahui. Kan yang membatasi KPU sendiri meminta dihentikan karena ada permasalahan. Tapi kan media-media juga mendrive, para ahli juga sama. Semua yang kita semua itu menyatakan menghentikan. Itu yang berikut. Yang kedua, Sirekap ini penting. Jadi yang kedua, saya jelasin dulu nanti sebentar batasi. Ya, Yang berikut, katanya itu ada perintah
Presiden, ada perintah TNI Polri. Begini, Presiden di dalam konteks pelanggaran dan kejahatan itu perintahnya ada dua. Tertulis atau lisan. Mana tertulisnya, Bos? Yang ada PDI Perjuangan di Sorong itu. Kalau Sudahlah. Perjuangan ke sana mukanya, jangan ke sini. Oh ya, maaf. Yang ada di Sorong itu, yang bupati dengan lembaga intelijen itu baru perintah tertulis. Mana ada perintah dari Jokowi, ada Prabowo sebagai Menteri Pertahanan atau Panglima TNI atau Kapolri untuk memenangkan seseorang. Karena itulah namanya mens rea-nya ada di situ. Karena kejahatan sistemik itu adalah commander responsibilities, bukan individual responsibilities. Tanggung jawab komando. Kalau tidak ada perintah tertulis atau lisan, tidak bisa. Jokowi juga hanya terbatas pada presiden juga bisa kampanye. Toh. Itu bukan perintah. Itu yang berikut. Jumlah partisipasi 82% sumbernya mana? Saya cari dari tadi. Ya karena kamu nggak ikut. Nah, enggak, saya cari di Google. Nanti itu saya target sampaikan. KPU. Kamu diam dulu. Mau bicara seperti itu, Anda itu datanya dari tadi ngawur. Datanya dari tadi Anda ngawur gitu. Ini saya mau bicara. Satu saya tanya itu 82% ya. Turnoutnya untuk pemilu sekarang sumbernya dari mana? Ya ada. Sabar. Sumbernya dari mana? Sabar. Loh, gimana? Partisipasi pemilu itu ketika orang selesai coblos, penghitungan nanti baru ketahuan. Ketika orang coblos bukan perhitungan, Anda itu tidak pernah ikut di dalam penyelenggaraan pemilu. 82% pemilih Indonesia dari mana sumbernya? Saya tanya, di mana sumbernya? Saya ketua tim pemantau dari mana sumbernya? Ketua tim yang saya cari barusan itu target KPU tahun ini 82% untuk pemilih. Itu kamu sudah ngomong. Itu target, bukan hasil. Gimana? Anda membedakan kan aja Anda data sudah nggak benar. ngomong. Itu target, bukan hasil. Gitu beda. Kalau Anda tidak mengerti sistem, Pak Pigai, hasil pemilu belum diumumkan. Begini, nanti kalau Anda tidak mengerti sistem, jangan asal ngomong. Itu yang namanya logika falasi. Lah, gitu. Baru yang berikut siapa yang logical falasi semua, atau sesat pikir? Semua. Nggak boleh hanya satu. Ini teman saya. Termasuk Pak Pigai, tapi nggak sesat pikir nih? Saya tidak. Oke. Baru variabel yang keempat itu money politics. Begini, kalau money politics itu bukan uang negara. Saya mau sampaikan, uang partai politik atau kandidat. Mana uang kandidat dan partai politik? Coba tunjukkan. Kalau uang negara itu dalam hak asasi manusia di preambul pertama itu menyatakan bahwa the state obligation fulfill on human right, yaitu hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan sandan, pangan, dan papan. Karena itu bantuan sosial adalah hak negara, memiliki kewajiban untuk mensejahterakan rakyat dalam bentuk sandan, pangan, dan papan. Itu uang negara, bantuan sosial. Kecuali money politik bicara tentang uang sumbernya dari partai politik atau para kandidat. Itu yang berikut. Benar kata beliau. Yang terakhir, karena itu nggak boleh diklaim. Adik-adik sekalian, terakhir bantuan pribadi. Terakhir saya mau sampaikan ke mahasiswa, jangan kita ikut ribut dan sandiwara dalam gelombang yang salah. Jangan mau. Karena begini, PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa itu menyatakan dalam proses pemilu setiap negara pemimpinnya boleh menyatakan state in emergency. Ini karena mahasiswa saya harus fair nih. Ada nggak yang mau nanggapi mahasiswa dari Bung Pigai? Ada yang berani nggak nanggapi? Mau nggak boleh nggak ikut-ikut. Oh ada. Jaket kuning dari UI. Ada ini. Silakan Mas. Dikasih. Kalau nggak ada saya mau jadi mahasiswa. Oke. Nanti dosennya. Mahasiswa dulu silakan. Kalian percaya nggak sama Pigai? Saya ngajar KPU kok. Ya, perkenalkan nama saya Sandi dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Di sini saya ingin menyampaikan juga dari kacamata mahasiswa bahwa mengenai pemilu 2024 ini bukan hanya soal pilpres, soal pileg juga. Kita tahu bahwa selain putusan MK 90 banyak kejanggalan-kejanggalan yang ada. Contohnya mengenai putusan Mahkamah Agung yang diabaikan oleh KPU mengenai keterwakilan perempuan untuk pemilihan legislatif. Dan setelah itu pun Bawaslu menyatakan bahwa KPU bersalah karena mengabaikan putusan Mahkamah Agung tentang keterwakilan perempuan yang presentasinya apabila ada koma maka turun ke bawah pembulatannya, dan itu yang sebenarnya menjadi kesalahan. Kesalahannya holistik, bukan cuma putusan MK nomor 90, bukan mengenai bansos saja, tapi sejak awal pun KPU sering lalai dalam memberikan keputusannya terkait dengan apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Tadi disebutkan misalnya ya udah mahasiswa diam saja, mahasiswa tidak perlu resah karena semuanya berjalan dengan
normal gitu. Kami di Fakultas Hukum UI ketika pemilu 2024 kemarin melakukan pemantauan TPS. Sekarang juga kami sedang melakukan berbagai diskusi-diskusi publik dalam kampus. Bagaimana hal-hal yang harus kita kritisi di pemilu 2024. Dan banyak hal lagi yang sebenarnya kami akan lakukan. Dan kami akan terus bekerja karena pemilu ini tidak sempurna. Dan kita harus berbenah, pemilu kita masih harus banyak perbaikan. Begitu. Saya setuju. Saya menyetujui dengan Ade. Karena apa? Kita agar supaya penyelenggara pemilu yang berkualitas. Tadi katanya nggak usah karena nggak ada masalah. Setuju karena harus ada span of control. Ada span of control mahasiswa itu lebih kepada kualitas pemilu. Kontrol agar penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan yang berkualitas. Oleh karena itulah diskusi-diskusi, dialog-dialog itu penting, asal jangan masuk dalam kelompok-kelompok kepentingan. Saya kira mahasiswa misalnya kelompok kepentingan kan mereka nggak masuk partai politik dan sebagainya. Asal, kan saya bilang asal jangan masuk dalam kelompok kepentingan karena genuinitas perjuangan Anda. Saya aktivis 98. Saya mau kasih tahu organisasi saya, PM KRI, saya PRD, Smith, LMND, aktivis Papua, aktivis kampus, sudah 6 saya itu. Kalau ingin lakukan perubahan di negara ini seperti 98, yang penting jangan masuk dalam kelompok kepentingan. Itu yang penting.